Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Program Studi Teknik Perminyakan dari kelas Teknik Perminyakan C 2019. Pada hari ini, kami akan menayangkan hasil presentasi kelompok kami yang membahas tentang quality control. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselesaikannya video presentasi kelompok kami. Juga kepada Ibu Risna STMSI selaku dosen mata kuliah Teknik Material, serta kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Teknik Material. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama di sini ada Yeni Mahesari dengan NIM 1901139. Kemudian saya sendiri Rahmat Santosa dengan NIM 1901140. Kemudian ada Bernadi Krisbiantoro dengan NIM 1901143. Septiadi Abdul Rahman dengan NIM 1901145 dan Bayu Ogi Saputra dengan NIM 1901151. Ya baik, di sini kita langsung saja masuk ke materi quality control. Di sini kita akan membahas ruang lingkup, pengukuran dan pengujian peralatan, juga personil kualifikasi quality control. Jadi quality control menjelaskan persyaratan kendali mutu untuk peralatan dan bahan yang diproduksi untuk memenuhi spesifikasi dan merangkum catatan kendali mutu persyaratan spesifikasi. Peralatan yang digunakan untuk memeriksa, menguji bahan atau peralatan lainnya harus diidentifikasi, dikendalikan, dikalibrasi, dan disesuaikan pada interval tertentu sesuai dengan dokumentasi instruksi pabrik dan konsisten dengan nasional atau standar yang diakui secara internasional yang ditentukan oleh pabrikan. Untuk menjaga keakuratan yang disyaratkan oleh spesifikasi ini, jenis dan akurasi dari alat pengukur tekanan uji harus akurat hingga setidaknya kurang lebih 0,5% dari rentan skala penuh. Alat pengukur tekanan harus secara berkala dikalibrasi ulang dengan alat pengukur tekanan utama atau penguji berat yang baku pada skala 25%, 50%, dan 75%. Interval kalibrasi harus ditetapkan untuk kalibrasi berdasarkan pengulangan dan tingkat penggunaan. Interval mungkin diperpanjang dan harus dipersingkat berdasarkan riwayat kalibrasi yang tercatat. Interval kalibrasi maksimal 3 bulan, hingga riwayat kalibrasi yang direkam dapat dibuat oleh pabrikan. Personil kualifikasi quality control meliputi personil pemeriksaan non-destruktif atau NDE. Adalah personil yang harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam pabrik yang direkomendasikan ASNT, SNT, DC1A. Personil pemeriksaan visual adalah personil yang melakukan pemeriksaan visual harus memiliki pemeriksaan mata tahunan sesuai dengan SNT DC1A. Inspektur welding adalah personil yang melakukan inspeksi sesuai dari operasi sampai selesai pengelasan yang memiliki kualifikasi dan spesifikasi AWS atau program pelatihan. Personil lainnya adalah semua personil yang melakukan aktivitas kontrol kualitas secara langsung, memenuhi kualitas bahan dan produk harus memenuhi syarat yang sesuai dengan persyaratan yang didokumentasikan pabrikan. Selanjutnya, body, cup, penutup, dan sambungan. Yang pertama, PSL 1. Pengujian tarik harus dilakukan pada suhu kamar sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam ASTM A360. Minimal 1 kali uji tarik yang harus dilakukan dan hasil uji tarik itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jika hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan pengujian ulang supaya bisa memenuhi persyaratan. Pengujian dampak untuk suhu klasifikasi K dan L dilakukan sesuai dengan prosedur dalam ASTM A370 menggunakan teknik CP V0.
Pengujian dilakukan pada suhu terendah dan minimal terdapat 3 spesimen pengujian untuk memenuhi syarat APE. Dalam seluruh kasus pengujian, nilai dampak tidak akan jatuh di bawah 2/3 dari persyaratan sebagai rata-rata minimum. Jika suatu pengujian gagal, maka uji ulang ketiga spesimen tambahan dilakukan. Hasil pengujian ini harus menunjukkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai rata-rata minimum. Pengaturan kekerasan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam ASTM E10 atau E18. Jika konektor longgar, maka tidak memerlukan uji kekerasan. Hasil konversi kekerasan ke unit yang lain harus sesuai dengan ASTM E140. Verifikasi dimensi meliputi sampelnya adalah semua penutup dan sambungan harus ditutup. Metode sesuai dengan API SPEC 5B atau ANSI B1.1 dan B1.2 yang berlaku. Setelah itu, pengambilan sampel harus sesuai dengan ANSI atau ASQC Z1.4 tingkat 2 1.5 AQL. Pabrikan harus menentukan dan memverifikasi dimensi kritis. Kriteria penerimaan untuk dimensi kritis harus seperti disyaratkan oleh spesifikasi tertulis pabrikan. Pemeriksaan visual dilakukan di setiap bagian. Pemeriksaan visual cogan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam MSS SP 55. Pemeriksaan visual tanpa harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi tertulis pabrikan. Untuk kriteria penerimaan coran, yaitu sesuai dengan MSS SP 55, di mana tipe 1 tidak ada yang dapat diterima dan tipe 2 sampai 12A dan B untuk kriteria penerimaan tempah, yaitu sesuai dengan tertulis pabrikan spesifikasi. Kemudian untuk PSL 2 dan PSL 3 itu akan dilanjutkan pembahasannya oleh Yeni Mayasari. Kepada Yeni Mayasari saya persilahkan. PSL 2. Persyaratan pengujian tarif untuk PSL 2 harus sesuai dengan PSL 1. Persyaratan pengujian dampak untuk PSL 2 harus sesuai dengan PSL 1. Persyaratan pengujian kekerasan untuk PSL 2 harus identik dengan persyaratan PSL 1, kecuali semua bagian harus diuji. Persyaratan verifikasi dimensi untuk PSL 2 harus identik dengan persyaratan PSL 1. Persyaratan ketelusuran yang didokumentasikan oleh produsen harus termasuk ketentuan untuk pemeliharaan dan pergantian identifikasi, tanda, dan catatan kontrol identifikasi. PSL 3. Persyaratan pengujian tarif untuk PSL 3 harus identik dengan persyaratan untuk PSL 2. Persyaratan pengujian dampak untuk PSL 3 harus sesuai dengan PSL 2. Persyaratan pengujian kekerasan untuk PSL 3 harus identik dengan persyaratan PSL 2, kecuali satu uji kekerasan harus dilakukan pada setiap bagian akhir atau bodi, kap mesin, dan ujung koneksi, dengan tes tambahan pada setiap koneksi ujung wajah di lokasi yang ditentukan dalam dokumen desain pabrik. Persyaratan verifikasi dimensi untuk PSL 3 terdapat ketelusuran persyaratan analisis kimia untuk PSL 3 harus identik dengan persyaratan untuk PSL 2. Persyaratan IDE permukaan semua pemeriksaan partikel magnet harus menggunakan metode floor scan basah. PSL 4. Pengujian yang dilakukan meliputi tensile testing, impact testing, hardness testing, dimensional verification, traceability, analisis kimia, surface IDE, weld IDE, serialization, dan volumetric IDE. Persyaratan pengujian tarif untuk PSL 4 harus identik dengan persyaratan untuk PSL 2. Persyaratan pengujian untuk PSL 2 harus sesuai dengan
persyaratan. Selain itu, pemanasan digunakan untuk membuat bagian yang digunakan untuk suhu klarifikasi S, T, U, atau V harus diuji impact pada 80 derajat Fahrenheit atau min 18 derajat Celcius. Kriteria penerimaan nilai ekspansi lateral minimum untuk spesimen 10 mm. 10 mm harus berukuran 0,015 inci. Persyaratan pengujian kekerasan untuk PSL 4 harus identik dengan persyaratan untuk PSL 3. Mekanisme penyegalan lubang katup dan cok pangkas PSL 2 sampai 4. Persyaratan ditunjukkan untuk mekanisme penyegelan lubang katup sama dengan bodi dan kap mesin kecuali material properti harus memenuhi persyaratan 5,1 dan 5.2 dan NDA volumetric tidak diperlukan. Lalu ada ring gasket. Pemeriksaannya meliputi verifikasi dimensi, pengujian kekerasan permukaan akhir, kancing dan mur. PSL 1-2 dilakukan dengan pemeriksaan meliputi pengujian tarik, pengujian tumbukan, verifikasi dimensi, pengujian kekerasan, analisis kimia. PSL 3-4 dilakukan pengujian meliputi pengujian tarik, pengujian tumbukan, verifikasi dimensi, pengujian kekerasan, analisis kimia. Baik, selanjutnya ada bahan penyegel bukan logam. Kualitas segel bukan logam harus dikontrol sesuai dengan spesifikasi berikut. PSL 1. Verifikasi dimensi, pengambilan sampel harus dilakukan pada non-logam segel sesuai dengan ANSI atau ASKIC ZI 4. Level 2, 2,5 AQL untuk 0 ring dan 1,5 untuk AQL untuk seal lainnya. Dengan metode setiap bagian dan dari sampel harus dibuat berdimensi diperiksa untuk kepatuhan terhadap toleransi tertentu dan kriteria penerimaan jika metode inspeksi menghasilkan penolakan kurang dari yang diizinkan. Dalam pengambilan sampel, batch harus diterima. Pemeriksaan visual pengambilan sampel harus dilakukan dengan ANSI atau ASKIC ZI 4 level 2, 2,5 AQL untuk O-ring dan 1,5 AQL untuk sigel lainnya. Lalu kita lanjut ke PSL 2. Persyaratan verifikasi dimensi untuk PSL 2 harus identik dengan persyaratan untuk PSL 1. Persyaratan ujian visual untuk PSL 2 harus identik dengan persyaratan untuk PSL 1. Dengan pemasok pabrikan harus mensertifikasi bahwa bahan dan produk akhir memenuhi spesifikasi pabrikan. Sertifikasi harus menyertakan nomor bagian pabrikan, spesifikasi bilangan dan bilangan majemuk. Lalu ke PSL 3. Persyaratan verifikasi dimensi untuk PSL 3 harus identik dengan persyaratan untuk PSL 1. Persyaratan ujian visual untuk PSL 3 harus identik dengan persyaratan untuk PSL 1. Persyaratan dokumentasi untuk PSL 3 harus identik juga untuk PSL 2. Selain itu, bukit ini dokumentasi harus disertakan nomor, batch, obat, tanggal cetakan, dan tanggal kadaluarsa umur simpan. Penyimpanan bahan penyegel bukan logam harus sesuai dengan persyaratan untuk pengendalian usia bukan logam 9,6. Lalu ke PSL 4 yang terakhir. Persyaratan verifikasi dimensi untuk PSL 4 harus identik dengan PSL 1. Persyaratan ujian visual untuk PSL 4 harus identik dengan persyaratan untuk PSL 1. Persyaratan pengujian kekerasan untuk PSL 4 harus identik dengan persyaratan untuk PSL 1. Lalu persyaratan dokumentasi untuk PSL 4 harus identik dengan persyaratan
untuk PSL 3. Selain itu, berikut ini dokumentasi harus disertakan pemasok. Pabrikan harus memberikan salinan hasil pengujian sifat fisik senyawa yang disuplai. Persyaratan penyimpanan untuk PSL 4 non-logam harus identik dengan persyaratan untuk PSL 3. PSL 1. Pada PSL 1, koneksi suspensi gantungan berbasis API harus tersumbat karena kebutuhan pada perakitan kedap tangan dengan menggunakan pengukur dan praktik pengukuran sesuai dengan spesifikasi yang berlaku. Pengujian kekerasan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam ASTM E10 atau ASTM E18. Pada PSL 2, persyaratan verifikasi dimensi PSL 2, persyaratan pengujian kekerasan PSL 2, persyaratan ketertelusuran PSL 2, persyaratan analisis kimia PSL 2 harus identik dengan persyaratan untuk PSL 1, dan persyaratan ujian visual harus identik dengan persyaratan untuk PSL 1. Dan untuk PSL 3, persyaratan pengujian tarik PSL 3, persyaratan pengujian dampak PSL 3, persyaratan visual untuk PSL 3, dan persyaratan volumetrik PSL 3 semua harus identik dengan persyaratan untuk PSL 2. Kemudian pada persyaratan verifikasi dimensi PSL 3, persyaratan pengujian kekerasan dan persyaratan analisis kimia harus identik dengan persyaratan untuk PSL 1. Lalu pada pengujian kekerasan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam ASTM E10 atau prosedur yang ditentukan di ASTM E18. Setidaknya satu uji kekerasan harus dilakukan di kedua las dan logam dasar yang tidak berpengaruh setelah semua panas perawatan dan operasi permesinan. Kekerasan yang dicatat dalam PQR harus menjadi dasarnya penerimaan jika alasan tidak dapat akses untuk pengujian kekerasan. Baik, kita lanjut pada bagian perakitan, perlengkapan perakitan di bagian PSL 4, di mana untuk pada PSL 4 ini untuk persyaratan pengujian tarik dan persyaratan pengujian dampak itu harus identik dengan persyaratan untuk PSL 2. Kemudian untuk kriteria penerimaan adalah sesuai dengan spesifik pabrikan. Untuk verifikasi dimensi, pengujian kekerasan ketertelusuran, persyaratan survive NDI, NDI las, dan serialisasi, NDI volumetrik, dan kriteria penerimaan ultrasonik harus identik dengan PSL 3, di mana analisis kimia pada PSL 4 ini harus identik dengan PSL 1. Sedangkan untuk kriteria penerimaan radiografi, yaitu terdapat bagian kerja panas, tidak ada jenis retak atau pangkuan atau pecah, kemudian tidak ada indikasi memanjang melebihi 1/4 inci atau 6,4 mm, kemudian tidak lebih dari 2 indikasi dipisahkan oleh kurang dari 1/2 atau 13 mm. Kita masuk pada catatan persyaratan pengendalian mutu. Catatan kendali mutu yang disyaratkan oleh spesifikasi ini diperlukan untuk membuktikan bahwa semua bahan dan produk dibuat untuk memenuhi spesifikasi sesuai dengan yang ditentukan persyaratan. Persyaratan rekaman NACE. Rekaman yang diperlukan untuk mendukung kesesuaian bahan pengelompokan peralatan DD, EE, FF, dan HH. Standar NACE, persyaratan MR 0175 harus menjadi tambahan dari yang dijelaskan dalam poin 7.6.2, kecuali catatan yang disyaratkan oleh spesifikasi ini memenuhi persyaratan NACE standar MR 0175. Untuk pengendalian rekaman, catatan kendali mutu yang disyaratkan oleh spesifikasi ini harus terbaca, dapat diidentifikasi, diambil kembali, dan dilindungi dari kerusakan atau kerugian. Catatan kendali mutu yang disyaratkan oleh spesifikasi ini harus disimpan oleh pabrikan selama minimal 5 tahun setelah tanggal pembuatan seperti yang tertera pada peralatan terkait dengan catatan. Semua catatan kendali mutu dipersyaratkan oleh spesifikasi ini
harus ditandatangani dan diberi tanggal. Catatan untuk dipelihara oleh produsen meliputi bak, kap, dan penutup batang, penyegelan, lubang katup mekanisme, tubing, dan casing mandrel hanger record. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu yang pertama, quality control merupakan persyaratan standar untuk mengkalibrasi, memeriksa, menguji, pengukuran, dan peralatan yang diakui oleh standar nasional maupun internasional. Yang kedua, personil quality control meliputi personil pemeriksaan non-destruktif atau NDI, personil pemeriksaan visual, kemudian inspektur pengelasan, dan personil lainnya. Yang ketiga, persyaratan quality control meliputi tabel quality control, bahan, petunjuk quality control, status penerimaan, kelas bahan, DD, EE, FF, dan HH. Yang keempat, pengujian dalam quality control meliputi pengujian tarik, pengujian dampak, pengujian kekerasan, verifikasi dimensi, ketertelusuran, analisis kimia, pemeriksaan visual, NDI LAS, surface NDI, dan NDI volumetrik. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.